Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Zona Forex. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat dan tentunya luar biasa. Oke, hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Nggak lama-lama, langsung aja kita lihat di chart. Masih ini saya sampaikan bertepatan di hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 di market XAU USD di time frame D1 atau daily. Dari pergerakan pembentukan candle terakhir kemarin ya, kalau kita lihat di sini ini membentuk candle impulsif bullish ya yang sangat besar sekali dengan range sebesar kisaran $49 ya dalam satu hari pergerakannya XAU USD, di mana candle impulsif bullish ini ya telah memakan dari candle atau body candle yang warna merah ini ya. Ini artinya ada tekanan buyer yang sangat kuat ya, di mana candle berikutnya telah dimakan atau bodinya sudah diselesaikan di candle kemarin. Ini juga termasuk dalam pattern bullish engulfing ya. Ini juga termasuk dalam pattern bullish engulfing, di mana pergerakan kalau kita lihat kemarin ya dari posisi breakout area 1846 ya, breakout impulsif bullish ya, memang terjadi kenaikan yang cukup tajam sekali ya, karena ada dorongan dari peperangan antara Ukraina dan Rusia ya yang saat ini masih memanas ya. Ini yang juga menyebabkan emas menjadi safe haven ya. Ini artinya adalah lebih aman jika memegang emas seperti itu ya, yang dimaksud. Jadi permintaan emas meningkat. Nah, kemudian kemarin kalau kita perhatikan memang ada penolakan dari seller yang cukup besar ya. Ini candle merah ini ya, dan disusul di candle merah ini, tapi batasan penurunan dari seller ini hanya sebatas di area 1879 yang menjadi titik untuk kita di area ini, di mana ada penolakan atau pullback dari pergerakan sebelumnya yang menekan turun dan menjadi dia meneruskan tren naik. Nah, seperti ini. Nah, di mana kemarin juga sempat di sini ya, kalau kita perhatikan kan membentuk area sideways ya, tapi ini berhasil di breakout di level 1916 ya, di breakout oleh candle impulsif bullish. Nah, ini yang bisa kita dapatkan di time frame daily, di mana ada penerusan tren ya, ada penerusan tren naik ya, yang dimana sempat terjadi rejection ya atau penolakan pada seller, tapi di sini terjadi pullback ya, rejection tidak sampai area 1846 tapi hanya sampai di level 1879, baru terjadi pullback sampai menyentuh area 1948 di harga saat ini mendekati area 1948. Oke, ini yang di time frame daily ya. Kemudian kita lihat di time frame H4, apa yang bisa kita dapatkan di time frame H4. Kalau kita perhatikan di susunan candle terakhir ya, di sini ya, setelah terjadi gap up ya, kemudian ditutup pergerakannya oleh seller ya. Dari gap up ini ditutup oleh seller sebatas level 1888 ya, kemudian terjadi pullback ya, kemarin ada kenaikan ya sampai menyentuh area 1000 kisarannya 1920 sampai dengan 1931. Nah, di mana di area ini terjadi penekanan seller ya. Ini perhatikan ya, sempat terjadi penurunan ya menyentuh area 1916 dan akhirnya ada breakout impulsif bullish, dan di sini ditutup di candle long legs doji ya. Ini memiliki bodi kecil dan ekor panjang di bawah, ekor panjang di atas, dan mendekati area menyentuh area 1948. Nah, kalau kita perhatikan untuk pergerakan saat ini ya, kalau kita ukur dengan Fibonacci retracement ya, dari tertingginya ini ya,
dari tertingginya ini. Ini kalau kita ukur di sini ya sampai dengan ini, kalau kita lihat di sini ya, perhatikan area 50% sampai dengan 61,8% juga sudah di breakout ya. Ini tandanya kekuatan buyer sangat besar sekali ya, menekan dari seller ya. Jadi di sini terjadi kekuatan buyer yang cukup besar sekali ya, kalau kita perhatikan di posisi struktur candle yang terbentuk saat ini ya. Ini akan kemungkinan besar hari ini akan melanjutkan tren turun ya, sampai dengan 1958 akan tes area sini ya untuk level selanjutnya. Tapi kemungkinan besar karena ini ada long leg doji, kemungkinan besar ada sedikit koreksi ya. Tapi nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame H1. Sekarang ini saya hapus dulu ya untuk Fibonacci retracement-nya. Sekarang kita lihat di time frame H1 yang bisa kita dapatkan di time frame H1 ya. Di sini setelah dia terjadi rejection ya, terus kemudian di area retracement ini di 1901 terjadi kenaikan ya. Kemarin saya sempat sore mereview bisa sell area sini ya. Ini alhamdulillah kemarin saya perhatikan banyak yang profit ya kalau sell ambil di area sini ya, meskipun penolakannya ini hanya berada di area 50% dari kenaikan ini ya. Itu cukup lumayan, ini di kisaran kemarin itu mencapai hingga $12 penurunannya ya, sampai area di kisaran 1910 ya kemarin penurunan ini. Ternyata di area sini terjadi penolakan oleh buyer ya, pullback kembali ya. Di sini membentuk long leg doji ya, ada penolakan dari seller dari buyer ya, menolak dari seller. Tekanan seller ditolak oleh buyer ya di area 1916 ya. Kemudian di sini tersusun candle naik ya, sangat kuat ya, sampai melebihi batas dari imbalance kita di 1931. Nah, artinya kalau sudah break di level 1931, pergerakannya berlanjut naik ya. Ternyata di akhir sesi penutupan tidak terjadi sideways, tapi terjadi kekuatan buyer yang masih menekan kuat naik hingga ke level 1948 dan ditutup di candle long leg doji juga di sini ya. Ini untuk pergerakan kemarin ya, kalau kita perhatikan kemungkinan besar untuk hari ini ya ada terjadi yang namanya penolakan ya atau rejection ya di area, kemungkinan di area 50% sampai 61,8% ya, area retracement. Coba kita cari titik-titiknya. Sebelumnya ini saya hapus dulu ya, yang warna biru ini area imbalance karena sudah menyelesaikan tugasnya ya, jadi sudah tidak kita pakai dulu ya. Ini pergerakan yang kemarin, kita akan mencari Fibonacci-nya ya, area 50% sampai dengan 61,8% di area ya. Di sini ya, ini kita sudah dapat. Sekarang kita kasih yang namanya penebalan dulu ya. Kasih horizontal line dulu ya di kisaran ini 1924. Saya ganti warna biru. Oke. Kemudian level berikutnya di sini 1918 ya. Di sini. Oke. Ya, sekarang kita akan cari titik entry kita karena trennya ini adalah penerusan ya, tren naik. Yang kita cari adalah buy ya. Kita akan mencoba cari titik buy. Yang pertama ya, kemungkinan besar kalau terjadi long leg doji ya, kalau memang ini benar-benar ada penolakan ya, kemungkinan dari level 1944 ini ya, harga saat ini kemungkinan dia akan terjadi
apa namanya menuju ke area retracement ya, ke level 1924. Nah, berada di area sini ya sampai dengan 1918. Jadi ini adalah area teman-teman bisa jadi acuan untuk buy ya. Kita tawar lah istilahnya seperti itu dari posisi tertingginya saat ini di 1948 ya. Semoga aja pergerakannya hari ini ya bisa mencapai level 1924 sampai dengan 1918. Nanti intinya kalau dia terjadi penurunan ya ke area retracement ini, nanti dilihat dulu area sini ya di time frame H1 pembentukan pattern ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern ya yang membentuk pattern bullish. Ya, nanti kita lihat di area sini ya. Kalau memang nanti ini terjadi koreksi hingga area 61,8% sampai dengan 50%. Tapi jika nanti karena kekuatan buyer cukup kuat ya, kalau memang dia dari 1944 ini berhasil breakout 1948 ya, ini buy berikutnya 1948 ya terjadi breakout ya, baik impulsif bullish ya di area sini ya, kemungkinan nanti boleh buy di atas 1948, bisa 1949 atau 1950 setelah selesai pembentukan candle 1 jam ya ketika breakout, dan tunggu candle konfirmasi selanjutnya untuk target entry kita setelah membentuk pattern di area 1948 ya. Pastikan di situ ya teman-teman ya. Kalau nantinya kenaikan ini menuju 1958 berhasil di breakout lagi ya, kemungkinan akan lanjut ke 1965 sampai dengan 1973. Ini tertinggi di bulan di tahun 2020 ya, di kisaran bulan Agustus di level tertingginya ini ya. Nah, ini akan menguji tes area sini ya. Kalau pokoknya kalau dia breakout 1948 dia akan menuju 1958. Tapi harapan saya ya semoga Longlegs Doji ini bisa terjadi yang namanya koreksi dulu ya. Kita tawar semoga harganya menyentuh area 1924 ya, mencari higher low ya berikutnya ya, sebelum dia membentuk higher high berikutnya, karena ini kan sudah membentuk higher high ya dari area sini ya. Ini ya kemungkinan dia akan koreksi ke sini dan bisa lanjut naik ke atas ya. Atau nanti kalau memang di area ini berhasil di breakout lagi ke bawah ya, tapi kemungkinan kecil ya kalau ini di breakout ke bawah ya menuju ke area 1893. Tapi ya bisa aja, tapi kita lihat aja nanti, kita pantau bareng-bareng setiap berada di area penting ya. Arti dari area penting itu harga berada di area support, area resisten ya, area retracement atau area trend line. Nah, itu termasuk area penting ya. Ya nanti itu yang wajib dipantau, apakah membentuk pattern penerusan atau pembalikan atau pattern reversal ya, bisa dilihat di area-area penting tersebut untuk target entry kita ya. Jadi itu yang saya sampaikan ya, target buy kita ya, karena ini penerusan tren naik dan sudah berhasil membreakout ya di area 1931 ya. Kemungkinan besar hari ini akan melanjutkan tren naiknya, tapi harapan saya minimal terjadi rejection ya, penolakan dari seller ini yang terjadi yang namanya koreksi ya ke area 50% sampai dengan 61,8% area retracement. Harapan saya seperti itu ya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa hari ini ya buat teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan yang sudah membunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi up to date dari Zona Forex. Dan jangan lupa selalu bagikan share channel Zona Forex ini ke teman-teman Anda ya, jika memang bermanfaat, supaya Zona Forex pun bisa mendapatkan
jangkauan yang lebih luas lagi dan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.